Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kesempatan sehingga pada sore hari ini di sini cuacanya hujan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan dan tidak mengganggu aktivitas kita hari ini insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, juga kepada tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang telah menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Seperti biasa kita murojaah surah Al-Fajr. Ya begitu ya, kita murojaah. Ustazah sampai 1 sampai 14 dibagi 3. Oh iya, baik. Kita murojaah, kemudian nanti kemarin sudah diterjemahkan sampai ayat berapa? 14 sudah 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 14. Ya, baik, kita terjemahkan. Kita setorkan dulu ya, setoran ayat 1 sampai 14. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, na'am. A'udzu billahi diganti dulu saja dengan yang lain Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashr, demi malam-malam. Wal ashr, 10. Wasyaf'i wal watr, wasyaf'i, demi yang genap. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang ganjil. Wallaili iza yasr, wallaili, demi malam. Yasr, yang telah berlalu. Iza apabila. Yasr, berlalu. Ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal, apakah, fi, pada, zalika, demikian itu, qasamun, sumpah, lizi, bagi yang memiliki hijr. Yang memiliki hijr, akal. Ya. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Syukran Ustazah, jazakillahu khairan katsiran. Wa jazakillahu khairan. Selanjutnya silakan. Baik, Umi Sinam, syukron. Ustazah Afwan, saya baca Ustazah ya. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhan berbuat terhadap kaum Ad? Iramazatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri lain. Wasamudallazina jabus,
dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Sadaqallahul-azim, Ustazah. Nah, jazakillahu khairan. Syukran jazakillah Barakallahu. Ustazah atas bimbingannya. Nah, silahkan selanjutnya. Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadholi, Ibu Wardah, silakan. ayat 11 ya. Berapa? Ya, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina orang-orang yang taghaw melampaui batas fil bilad di negeri-negeri. Fa'aktaru fihal fasad. Fa'aksaru maka mereka kebanyakan mereka fiha di dalamnya al-fasada membuat kerusakan. Ya, Apa ya? Betul ya? betul. Membuat kerusakan ya. Fasobba alaihim rabbuka sauta azab. Fasobba maka menimpakan Ya. alaihim atas mereka Rabbaka Tuhan kamu sauta semeti azab. Inna rabbaka labil mirsad. Inna sesungguhnya rabbaka Tuhanmu labil mirsad benar-benar apa ya? Mirsad benar-benar Mengawasi. ya. Benar-benar mengawasi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Fa'ama maka adapun al insanu manusia idza mabtalahu apabila apabila mendapat ujian Rabbuhu Tuhannya fa'akramahu maka memuliakannya wa na'amah dan mendapat nikmat. Fayaqulu maka mereka berkata atau kalian berkata Robbi Tuhanku akraman memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu. Kemarin sampai ayat berapa yang diartikan? 20 kalau nggak salah kemarin. Mungkin sudah cukup, Bu, 5 ayat satu orang. Sampai 14 Oh, ya. Ustazah. Ya. Ya. Jazakillah khair Ustazah. Jazakillahu khairan. Kemarin sampai ayat 20 ya? 20 kalau nggak salah. Ya. 14. 20. Sekarang 16 Sebentar tadi. saya cek. Nanti Ya. saya cek dulu Ustazah. Ya, selanjutnya silakan. Selanjutnya 16 sekarang. 16 sampai 20. dari ayat 1 nggak ada ya? Berarti Nomor kelima. 4 nggak ada Umi Sri Wahyuni tadi. Umi Sri Wahyuni. Umi Sri. Wahyuni. Siap Ustazah. Ya, nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Habis ini boleh saya ya? Ya.
Ya, dengan menyebut Om. nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma dan adapun iza apabila mabtalahu apabila mabtalahu Tuhanmu mengujimu faqadara lalu membatasi alaihi atasmu rizqahu rezekinya fayaqulu maka dia berkata Rabbi Tuhanku ahanan telah menghinaku. Kalla balla tukrimunal yatim. Kalla sekali-kali tidak atau sekali-sekali jangan. Balla tukrimuna. Bahkan kamu tidak tukrimuna memuliakan al yatim anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Wala dan tidak tahadduna saling mengajak wala tahadduna dan tidak tahadduna kamu saling mengajak ala atas to'ami ala to'ami untuk memberi makan al miskin orang miskin wala wata kunat saat lalama wata kuluna dan sedangkan kamu memakan aturosa harta warisan aklalama dengan dengan mencampur baurkannya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbuna dan kamu mencintainya al-mala harta hubban kecintaan jamma yang berlebihan. 55 ayat ya Ustazah. Nah, jazakillah khairan. Wajazakillah khairan Ustazah. Boleh saya dulu Uti Sina? Saya mau. Boleh ya? Silakan. Berarti saya dari ayat 21 ya? Enggak, kan 1 sampai 14 doang. 1 Oh, sampai berarti saya 14. 10 itu ya? Berarti dirimu 1 sampai ini tadi kenapa bacanya kelebihan itu Uti. Saya lihatnya ya udah. Berarti saya 1 sampai 5 gitu ya? Boleh. Ya udah. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya, nah, silakan. Tapi saya sambil baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih Ar-Rahim. Lagi Maha Penyayang. Wal fajr. Demi fajar. Walayalin asyar. Demi malam yang 10. Ya. Wasyaf'i wal fajr. Wasyaf'i wal watri. Wal watar dulu ya. Wasyaf'i wal watar. Demi yang gelap dan yang ganjil. Walaili idza yasr. Demi malam idza apabila berlalu. Terus hal fi
Hal fi dzalika fasamul lidhi hijr. Hal apakah di dalam, pada yang di dalamnya, dalika yang demikian. Yang demikian. Qasamul lidhi. Kosam sumpah, terdapat sumpah, kosam sumpah, lidhi hijr. Bagi orang-orang, lidhi apa yang berakal itu menyontek. Ya, yang orang Apakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang-orang yang berakal? Ya, na'am. Jazakillahu Jazakallah khairan. khair saja. Jazakillahu khairan. Berarti saya 6 sampai 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon bimbingannya Ustazah. Ya. mohon bimbingannya. Hai. Iroma dzatil imad. Iroma penduduk Iram, zati yang mempunyai al-imad, bangunan-bangunan tinggi. Allati lam yukhlaqami allati lam yukhlaq allati lam yukhlaq gimana saya? Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allati yang lam belum yukhlaqo diciptakan misluha sepertinya fi pada al-bilad negeri-negeri. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil bilwad gomenasai. Wa samuda dan kaum Samud alladzina yang jabu mereka memotong as-sokhra batu-batu besar bilwada di lembah. Wa fir'auna dil autad. Wa fir'auna dan Fir'aun yang mempunyai al-autad bangunan-bangunan yang besar dan kuat. Ya. Sudah ya saja. Sudah, jazakillahu khairan. Masih ada yang belum baca? Sudah semua, ya yang lain menyimak saja. Ya, baik. Kita lanjut terjemahannya ya di ayat yang ke 21 apa 15? Ke-15 Ustazah. 15 saja. 15 sampai Sampai dengan 14 Ustazah. 15 sampai dengan 30 Tadi yang nanti. baca itu kelebihan ya. Ya, tadi Umi itu kelebihan Umi siapa? Umi Sri Wahyuni. Makanya saya kok kaget bingung. Oh ya udah gayanya. Jadi Umi Wardah. Bukan. Ya, Said kita terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-15, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Fa'amma maka adapun al-insanu manusia itu maka adapun manusia itu idza apabila idza ma ibtalahu apabila mengujinya. Ibtala menguji. Rabbuhu Rabbnya. Artinya bahwasanya apabila manusia itu diuji oleh Rabbnya. Fa'akramahu lalu dia memuliakannya. Fa'akramahu lalu dia memuliakannya. Wa na'amahu dan memberi nikmat padanya. Fayaqulu lalu mereka berkata.
Fayaqulu, lalu mereka berkata, Rabbi, Rabbku, akraman, telah memuliakanku. Kemudian dilanjutkan di ayat setelahnya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Wa amma, dan adapun idza mabtalahu, idza apabila, mabtalahu dia mengujinya. Maksudnya dia siapa di sini? Hu-nya kembali kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah atau Rabb-nya mengujinya, faqadara alaihi, faqadara, lalu dia membatasi. Faqadara, lalu ia membatasi, alaihi, atasnya, rizqahu, rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Fayaqulu, lalu dia berkata, Rabbi, Rabbku, ahanan. Ahanan, dia menghinaku. Dia telah menghinaku. Jadi manusia itu ketika diberikan harta, dia menganggap bahwasanya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ketika diuji dengan kekurangan harta, ya, dengan harta yang terbatas, maka atau dengan rezeki yang terbatas, maka mereka berkata bahwasanya Allah telah menghinanya. Selanjutnya di ayat yang ke-17, kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, tidak sekali-kali. Atau sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim, bal, bahkan, la tukrimuna, kalian tidak memuliakan. Kalian tidak memuliakan al-yatim, anak yatim. Ini sudah keluar dari temanya. Wala tahadduna ala tu'amil miskin. Wala, dan tidak pula, tahadduna, saling menganjurkan. Saling menganjurkan. Ala tu'ami, untuk memberi makan. Ala di sini diartikan untuk memberi atau atas memberi makan. Al-miskin, orang miskin. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Wa ta'kuluna, dan kalian memakan. At-turatha, harta warisan. Dan kalian makan harta warisan. Aklan lamma, aklan, makan, lamma, dengan cara mencampur adukkan. Ya, mencampur adukkan. Mencampur baurkan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbuna, dan kalian sangat mencintai. Wa tuhibbun, dan kalian mencintai. Wa tuhibbuna, dan kalian mencintai al-mala, harta.
al-mala harta hubban dengan kecintaan jamma yang berlebihan. Ya, sudah sampai 20 dulu ya. Kita jelaskan dulu. Kemarin kita sudah jelaskan sampai ayat yang ke-6 ya, kalau nggak salah ya. Atau sampai ayat Keempat ke-5 saja. ya? Sampai ayat? 14. Oh, sudah selesai sampai 14. Dijelaskan sudah. Iya sudah Ustazah. Kata Ustazahnya Ustazah bilang minggu ini lanjutannya ayat ke-15. Oh, berarti hari ini kita menjelaskan di ayat yang ke-15 gitu ya? Iya. Oh. Kirain masih apa namanya itu? Belum dijelaskan di ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-6. Kirain sampai di kemarin. Karena saya dengar ininya apa? Rekamannya itu baru sampai hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Berarti mungkin saya salah ini ya. Berarti hari ini Oh, Ustazah udah menyimak juga berarti Ustazah benar mungkin Ustazah. Ana tadi menyimak kembali yang akhirnya saja. oh gitu ya, sampai di ayat yang ke-14. Iya. Oh iya. Baik, kita kalau gitu kita selesaikan aja sampai di ayat terakhir ya, biar nggak terlalu banyak makan waktu. Kita lanjut ke ayat yang ke-21. Diterjemahkan dulu. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla sekali-kali tidak. Idza dukkati. Idza dukkati apabila digoncangkan. Idza dukkati apabila digoncangkan. Al-ardu bumi. Dakkan dakka. Dakka goncangan. Dakka goncangan. Maksudnya segoncang-goncangnya. Itu 2 kali ya. Segoncang-goncangnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a dan datang. Rabbuka, Rabbmu. Dan datang Rabbmu. Wal malaku saffan saffa. Wal malaku dan para malaikat. Saffan saffa. Baris berbaris. Ya. Jadi barisannya itu banyak. Kalau tadi dakka, goncangan-goncangan artinya segoncang-goncangnya. Di sini soffan soffa dengan baris berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Waji'a dan didatangkan yauma idzin pada hari itu bi jahannam dengan neraka jahannam. Yauma idzin pada hari itu yatadzakkarul insan. Kalau terlalu cepat, kalau ada yang mencatat boleh diingatkan ya. Yauma idzin pada hari itu yatadzakkaru menjadi sadar. Al-insan manusia. Wa anna lahu dzikra. Wa anna dan apa lahu baginya. Ya, wa anna dan apa baginya, maksudnya tidak ada gunanya baginya. Az-dzikra kesadaran itu. Saya ulang kembali. Waji'a yauma idzin dan didatangkan pada hari itu bi jahannam neraka jahannam. Yauma idzin pada hari itu yatadzakkarul insan. Manusia itu menjadi sadar atau menjadi sadarlah manusia itu. Wa anna lahu dzikra. Wa anna dan tidak apalah gunanya bagi mereka. Wa anna dan apalah gunanya bagi mereka.
adzikra, kesadaran itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu, dia berkata, maka manusia pada hari itu berkata, ya laitani, alangkah besar keinginanku. Atau boleh diartikan, ya laitani, wahai kecelakaanku. Laita, kecelakaan. Qaddamtu, aku mengerjakan apa di sini? Qaddamtu, aku mengerjakan kebaikan, lihayati, untuk hidupku. Baru mereka sadar ya. Aku mengerjakan kebaikan itu hanya untuk hidupnya saja, hanya untuk di dunia saja, bukan untuk akhirat. Kemudian di ayat selanjutnya, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fayauma idzin, maka pada hari itu, la yu'adzibu, tidak menyiksa, la yu'adzibu, tidak menyiksa, 'adzabahu, seperti siksaannya. 'Adzabahu, seperti siksaannya, ahadun, seorang pun. Maka mereka pada hari itu tidaklah menyiksa seperti siksaannya seorang pun. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Wala yuthiqu, dan tidak, saya ulang kembali, wala yuthiqu, dan tidak mengikat wathaqah dan tidak mengikat wathaqahu ahad, seperti ikatan, wathaqahu, seperti ikatannya, ahadun, seorang pun. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuha, wahai jiwa, wahai sekalian jiwa, al-mutmainnah, yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah, ila rabbika, kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridho. Radiyatan, dengan hati yang ridho. Mardiyatan, dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli, maka masuklah, fi ibadi, dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, wadkhuli, dan masuklah, jannati, ke dalam surgaku. Para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit menjelaskan ayat yang ke-15. Afwan Ustazah, Ustazah benar. Yang kemarin diterjemahkan 1 sampai 14, untuk penjelasannya baru 1 sampai 6, Ustazah. Oh iya, maksud saya tadi seperti itu, penjelasannya maksudnya. Tayyib. Iya. Berarti 1 sampai 6, sekarang kita masuk ke yang ke-17 ya? Ayat 7. 7, yang ke-7 ya, Afwan, yang ke-7. Baik. Ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baik. Ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan tinggi. Irama dzatil imad, yaitu penduduk Iram yang memiliki bangunan yang tinggi. Di sini sebelumnya Allah Subhanahu wa taala
mengingatkan kepada kita sekalian dengan sumpahnya wal fajr, kemudian walayalin ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau mengingatkan kepada kaum Quraisy ya tentang kisahnya kaum Ad. Kisahnya kaum Ad. Iromadzatil imad yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi. Iramadzati yaitu penduduk Iram, zatil imad mempunyai bangunan tinggi. Jadi kaum Ad itu adalah selain mereka memiliki postur tubuh yang besar, juga mereka itu memiliki bangunan-bangunan tinggi. Ya. Kalau dijelaskan bahwasanya perawakan kaum Ad itu tinggi, bahkan belum pernah Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu kaum yang besar, yang perawakannya besar sebelumnya dan sesudahnya. Jadi kalau kita melihat bahwasanya dijelaskan di sejarah Israiliyah bahwasanya orang-orang kaum Ad itu tinggi mereka itu 100 meter. Padahal kalau Nabi Adam alaihissalam yang itu tingginya sekitar 60 hasta. Jadi 1 meter dengan 60 hasta itu lebih panjang 1 meter. Karena kalau 1 meter itu 100 cm, kalau 1 hasta itu hanya sekitar 70 cm. Jadi kalau tingginya kaum Ad itu adalah 100 meter, sementara Nabi Adam, manusia yang pertama diciptakan itu hanya 60 hasta. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini bahwasanya Allah belum pernah di ayat yang setelahnya alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Di mana Allah belum pernah menciptakan seperti mereka, besarnya seperti mereka di negeri manapun. Di negeri manapun. Nah, dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kemudian nanti dijelaskan tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih. Dan yang terakhir nanti kaumnya Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, yakni Fir'aun. Itu bercerita tentang Fir'aun dan Nabi Musa. Kenapa cuma 3 saja yang diceritakan dalam surah ini? Ya. Perhatikan bahwasanya Hud dan Nabi Shalih itu keduanya adalah Nabi Arab. Ya, orang-orang Arab itu tahu cerita Nabi Hud dan Nabi Shalih sehingga ketika mereka diceritakan kembali, ya, karena mereka waktu kecil orang-orang Arab itu ketika kecil mereka mulai dari kecil itu sering diceritakan tentang cerita tentang kaum Ad, cerita tentang kaum Tsamud, dan juga cerita tentang kaumnya Nabi Musa. Sehingga ketika mereka itu dijelaskan kepada mereka dalam ayat ini, mereka itu sudah nggak asing lagi. Mereka langsung nyambung ketika mereka diceritakan. Maka di sini di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka, ingat loh, ada kaum sebelumnya yang mana mereka itu disiksa atau diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat melakukan sesuatu kepada kaum Ad? Jadi kaum Ad itu adalah berasal dari orang Arab atau keduanya Nabi Arab, sedangkan Nabi Musa alaihissalam adalah berasal dari Israel.
Kenapa di sini diceritakan tentang Musa dan Firaun? Karena Nabi Musa walaupun berasal dari Israel, tapi mereka dari kecil orang-orang Arab itu sudah paham karena sering diceritakan tentang kisah-kisahnya Firaun dan Nabi Musa. Maka dikisahkan atau dikiaskan kaum Samud dan kaum Ad itu adalah satu bangsa. Jadi kaum Samud ininya Nabi Shalih dan kaum Ad adalah Nabi Hud. Mereka sebenarnya ini adalah satu bangsa, yakni jika dikisahkan di dalam Al-Quran, maka kaum Ad itu disebut dengan Adanil Ula. Ya, sering kita baca di dalam Al-Quran itu Adanil Ula. Itu adalah kaum Ad yang pertama. Adapun kaum Samud itu sebenarnya adalah kaum Ad yang kedua. Ya, generasi kedua dari kaum Ad, tapi disebut dengan kaum Samud. Adapun nikmat mereka keduanya ini adalah dari kaum Ad dan kaum Samud. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka dengan kekuatan tidak sama dengan umat-umat sebelum dan sesudahnya. Mereka itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fisik yang kuat. Selain kuat juga besar. Dan negerinya pun mereka sangat kuat. Di dalam negeri mereka sangat kuat. Sehingga ketika ada satu kaum yang berperang dengan kaum Ad ini, maka kaum Ad ini cukup 3 orang saja melawan satu kaum. Tidak mesti harus banyak. Cukup 3 orang saja karena mereka memiliki kekuatan dan fisik yang besar, yang kuat. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang Allah Subhanahu wa taala belum pernah menciptakan fisik mereka itu seperti mereka dari kaum setelahnya. Ya. 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 Baik. Mereka juga memiliki tanah yang subur. Jadi di negeri kaum Ad ini adalah mereka memiliki tanah yang subur. Peternakan yang banyak. Kekuatan dan fisik yang kuat. Kemudian juga kecerdasan. Jadi lengkap mereka. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kelebihan, kecerdasan, fisik, kemudian tanah yang subur, juga peternakan yang banyak. Akan tetapi satu yang kurang dari mereka. Mereka adalah kaum yang sangat bengis. Ya, kaum yang sangat bengis. Kaum Samud, ya, jadi kalau saya mengatakan kaum Samud berarti Adanil, ya, kaum Ad yang kedua, generasi kedua. Kalau kaum Ad adalah generasi yang pertama, Adanil Ula. Maka kaum Samud ini tinggalnya di Hijr. Hijr itu adalah disebut dengan Hijr adalah Hijaz, ya, di antara Makkah dan Madinah, mengarah ke arah Syam dan Yordania. Adapun kaum Ad itu adalah tinggalnya di Hadramaut, Yaman, pertengahan antara Oman dan Ahqaf. Ya, tempatnya adalah gunung-gunung yang berpasir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mendatangi tempat-tempat yang pernah diazab. Jadi kalau kita mau safar, mau jalan-jalan, jangan mendatangi tempat-tempat yang pernah diazab. Seperti tempatnya apa namanya itu? Laut mati. Nah, ini tidak boleh. Tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Karena dikhawatirkan ada azab susulan. Kecuali kita datang ke sana untuk menangis, mengingat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala azab kepada mereka, yakni untuk datang bertafakkur. Tapi kalau hanya datang untuk senang-senang, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena laut mati itu adalah tempatnya kaum Nabi Lut, di mana kaumnya Nabi Lut ini adalah kaum yang penyuka sesama jenis, atau disebut dengan kaum Sodom, ya,
yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum Ad dan kaum Tsamud ini diutus kepada mereka saudara mereka sendiri. Jadi setelah mereka satu kaum, maka diutuslah kepada mereka kaumnya sendiri supaya mereka lebih dekat dengan nabinya. Maka kaum Ad diutus kepada mereka Nabi Hud, ya, wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad diutuslah kepada mereka saudara mereka, artinya satu bangsa, satu kaum, yakni Hudan, yakni Nabi Hud, supaya mereka memahami karakter mereka sendiri. Dan bahkan Nabi Hud itu adalah orang yang memang dicita-citakan oleh kaum Ad untuk menjadi pemimpin nantinya. Akan tapi setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, ternyata mereka tidak mau mengikuti karena kaum Ad ini masih senang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah kaum yang pertama melakukan kemusyrikan. Ya, mereka adalah kaum yang pertama melakukan kemusyrikan setelah kejadian banjir besar saat Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setelah Nabi Nuh habis semua, sudah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang musyrik, orang yang menyembah berhala, maka kaum yang pertama menjadi pengganti mereka adalah kaum Ad. Dan bahkan ada 3 berhala yang mereka itu besar-besarkan, yakni Samud, Huba, dan Soda. Baik. Kaum Ad, nah kita sudah pernah menjelaskan, kalau saya nggak salah itu sudah saya pernah menjelaskan tentang kaum Ad dan kaum Samud. Yakni kaum Samud ini diutus kepada mereka Nabi Shalih, di mana mukjizatnya Nabi Shalih adalah unta. Sudah pernah belum? Mahat, sudah pernah belum saya jelaskan tentang kisahnya kaum Ad? Sudah pernah ya? Ustazah. Sudah pernah kan? Kayaknya saya sudah pernah menjelaskan deh. Kaum Ad itu ketika mereka mereka meminta kepada Nabi Shalih untuk didatangkan onta yang langsung beranak ya di dalam batu, tapi keluar dari batu. Sudah pernah belum? Rasanya belum, Ustazah. Oh, belum pernah. Oh ya. Baik, saya ceritakan bahwasanya kaum Ad itu adalah bukan kaum Ad, kaum Samud, yakni kaumnya Nabi Shalih, yang mana kaum Samud ini Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Samud Nabi Shalih. Kemudian mukjizatnya Nabi Shalih ini adalah diberikan kepadanya seekor unta, dan unta ini setiap hari ketika kaumnya meminta bahwasanya kami akan beriman kepadamu, kami akan mengikuti apa yang engkau anjurkan. Nah, ketika kamu bisa mendatangkan seekor unta yang keluar dari batu tersebut, yang keluar dari batu. Kalau kita mau berpikir bahwasanya ini mustahil, seekor unta yang keluar dari batu, maka Nabi Shalih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun mengijabahnya. Benar-benar unta itu keluar dari batu tersebut. Akan tapi ada syaratnya. Ya. Itu di dalam surah apa ya? Naqatullahi wa suqiyaha. Ini sebenarnya sudah lewat sih di surah Asy-Syams. Itu sebenarnya saya sudah pernah jelasin deh di surah Asy-Syams, yaitu faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Lalu mereka berkata kepada Nabi Shalih, kepada Rasulullah, yakni kepada Nabi Shalih, naqatullahi wa suqiyaha. Ya.
naqatullah, yaitu unta betina yang Allah memilih, yang naqatullah yakni unta betina dari Allah, wasuqyaha, dan meminumnya. Itu sudah pernah dijelasin. Baik. Kemudian ketika diberikan, benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Solih itu memberikan isyarat kepada mereka, satu syarat, bahwasanya satu hari biarkan onta tersebut meminum sepuasnya di dalam, karena ada sumur yang besar, biarkan onta itu, kemudian keesokan harinya silahkan kaum Tsamud itu mengambil air tersebut, dan bahkan ketika onta tersebut mengeluarkan air susu, maka satu kaum itu bisa membagi-bagikan air susu onta tersebut saking banyaknya. Tapi kaum Tsamud ini bukanlah kaum yang pandai bersyukur. Tidak pandai bersyukur. Pada awalnya mereka itu menerima dengan syarat tersebut. Tapi lama-kelamaan mereka menganggap bahwasanya kayaknya kita ini dibatasi untuk mengambil air gara-gara adanya onta tersebut. Maka mereka bersepakat untuk membunuh onta Nabi Solih. Nah, dari sinilah mereka melanggar janjinya kepada Nabi Solih. Itu sudah saya jelaskan di surah Asy-Syams. Maka azab karena dengan kelakuan mereka, azabnya bagi kaum saleh, yaitu kaum Nabi Soleh, adalah diingatkan kepada mereka dengan 3 hari. Hari pertama wajah mereka itu menguning, kemudian hari kedua wajah mereka itu memerah, dan hari ketiga wajah mereka itu menghitam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka hawa panas. Kemudian juga Jibril diutus dengan 1 kali teriakan. Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Jibril mengeluarkan 1 teriakan saja, ya, sehingga kemudian kaum ini bergelimpangan ya. Mereka semua meninggal dengan suara yang sangat dahsyat dari Jibril. Adapun kaum Ad itu 3 tahun paceklik. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah jelaskan bahwa kaum Ad itu adalah kaum yang memiliki keperawatan tinggi, memiliki kecerdasan, memiliki bahkan batu-batu pun bisa dijadikan villa buat mereka, saking kuatnya mereka. Akan tapi mereka adalah kaum yang bengis. Ya, kaum yang bengis. Maka suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kaum Ad tersebut dengan 3 tahun paceklik. Ya, kita tahu tadi ya, mereka memiliki peternakan yang sangat banyak, memiliki kebun-kebun yang subur, ya. Akan tapi mereka bukanlah orang-orang yang pandai bersyukur, sehingga Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan 3 tahun paceklik. Ya, tidak pernah hujan. Maka adalah di antara mereka mengatakan bahwasanya ini 3 tahun ini paceklik. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pilih 70 orang di antara kita ini yang paling istimewa, maksudnya yang paling baik, untuk dikirim ke Harb. Jadi Harb itu adalah tempat berdoa di sana. Maka diutuslah 70 orang untuk berdoa ke Harb. Sesampainya di Harb, bukannya mereka berdoa, bahkan mereka mabuk-mabukan, berzina, ya, melakukan semua kemaksiatan. Ya, maka ada salah satu di antara mereka itu mengingatkan bahwasanya kita datang ke sini itu bukan melakukan ini, akan tapi kita tujuannya yang pertama itu adalah berdoa supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya. Maka pada saat itu mereka semua sepakat untuk sama-sama berdoa di Harb tersebut. Setelah mereka berdoa, tiba-tiba betul-betul awan menjadi gelap di di atas langit itu,
di balik awan itu ada suara terdengar. Diberikan pilihan kepada mereka. Apakah mereka itu menginginkan awan putih, awan hitam, ataukah awan merah? Maka yang dipilih mereka ini adalah awan hitam. Karena mereka menganggap bahwasannya awan hitam itu adalah awan yang mengeluarkan air yang sangat banyak. Ya, awan yang mengeluarkan air hujan yang banyak. Maka mereka memilih awan hitam. Sehingga setelah mereka memilih awan hitam tersebut, pulanglah mereka ke kampungnya masing-masing. Tiba-tiba di kampungnya itu benar-benar keluar awan hitam. Maka karena saking gembiranya mereka, semua keluar berkumpul di sebuah tempat, maksudnya di sebuah lapangan. Mereka semua keluar dengan gembira mereka karena mereka menganggap bahwasanya akan turun hujan. Jadi mereka itu pengen senang-senang karena 3 tahun tidak pernah hujan. Maka tiba-tiba setelah mereka berkumpul, maka tiba-tiba ada angin puting beliung dari atas. Ya. Jadi kalau di kisah yang lain, bahwasanya tiba-tiba ketika mereka semua berkumpul dengan senangnya, dengan gembiranya, dengan bersorak-soraknya, maka tiba-tiba ada puting beliung dari bawah angin tersebut. Kemudian menyedot mereka ke langit. Jadi setelah berkumpul mereka dengan bersorak-sorak, mereka nggak tahu kalau itu adalah angin azab. Maka disedotlah mereka ke langit. Berapa hari mereka di langit? Mereka terombang-ambing di atas langit. Disebutkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sakhkharaha 'alaihi sab'a layalin wa thamaniyata ayyam." Mereka itu terombang-ambing di atas langit selama 7 malam, sab'ata layalin, 7 alam, wa thamaniyata ayyam, dan 8 hari husuman terus menerus. Bayangkan terombang-ambing di atas, dibawa oleh angin. Kalau kita bayangkan untuk sehari saja mungkin kita sudah lemah dibawa oleh angin. Untuk apa? Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Supaya kaum tersebut melihat di dalamnya, ya. Mereka itu melihat di dalamnya ka'jazu nakhlin khawiyah. Seperti nakhlin. Jadi setelah mereka terombang-ambing di atas, dibawa oleh angin, kemudian dikembalikan ke bumi, dihantam kembali ke bumi, ka'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pohon kurma yang tumbang. Jadi mereka itu bergelimpangan ketika di atas di langit, di terombang-ambing dibawa oleh angin puting beliung tadi, maka kemudian dikembalikan ke bumi, dihantamkan kembali ke bumi seperti nakhlin khawiyah, seperti pohon kurma yang ditancapkan, yang tumbang. Mereka itu bergelimpangan semua. Seperti pohon kurma yang ditelungkupkan. Inilah azab bagi kaum 'Ad. Maka oleh karena itu di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua. Apakah kalian mau seperti kaum 'Ad? Perhatikan loh. Kalau kalian tidak mau ikut dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka peringatlah bahwasanya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Itu menjadi pelajaran buat kita. Selanjutnya Irama Zatil Imad. Irama yaitu penduduk Iram, Zatil Imad yang mempunyai bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang Allah Subhanahu wa taala belum pernah menciptakan sepertinya di negeri manapun. Selanjutnya di ayat ke-9, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang mana kaum Samud ini
mampu memotong batu-batuan. Di sama. Jadi kalau kaum Ad itu adalah kaum Ad yang pertama, kaum Samud adalah kaum Ad generasi yang kedua. Selanjutnya setelah diceritakan tadi tentang kaum Samud, maka di ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Fir'auna dzil autad. Wa Fir'auna dzil autad. Maka kisah yang ketiga yang ada di dalam surah ini adalah kisahnya Fir'aun dzil autad yang mempunyai pasak-pasak. Apa itu pasak-pasak? Kalau di dalam tafsir dikatakan bahwasanya al-autad itu artinya adalah tentara, yaitu pasukan yang sangat banyak. Kemudian di tafsiran yang lain menunjukkan bahwasanya al-autad itu adalah ring tinju. Jadi Fir'aun itu memiliki ring di mana nanti di situ di ring tinju ya. Jadi orang-orang yang ingin mengasah kemampuannya itu ada di situ. Kemudian ada juga tafsir yang mengatakan bahwasanya al-autad di sini artinya adalah pasak-pasak untuk menyiksa Bani Israel. Dan yang terakhir adalah al-autad di sini adalah artinya adalah al-julud, yakni tentara-tentara. Dan semuanya itu memang benar bahwasanya Fir'aun itu memiliki ring tinju, memiliki pasukan yang banyak, memiliki tentara yang banyak, memiliki pasak-pasak untuk menyiksa kaum Bani Israel. Jadi semuanya tidak ada yang bertentangan karena semuanya memang ada pada Fir'aun. Siapakah Fir'aun ini? Allah Subhanahu wa taala menceritakan di ayat yang ke-11, alladzina taghaw fil bilad, yaitu orang yang melampaui batas di negeri-negeri. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu adalah julukan bagi penguasa di Mesir. Jadi kalau Fir'aun yang saya dengar kemarin itu, saya bertanya kepada yang baru pulang dari Mesir, Fir'aun itu ada nggak apa namanya itu seperti apa Fir'aun di sana? Ya, kemudian dia menceritakan bahwasanya Fir'aun yang kita tahu itu dari kisahnya Nabi Musa itu adalah Fir'aun yang urutan yang ke-15. Sebenarnya itu adalah urutannya yang ke-15. Itu raja urutannya yang ke-15. Wa Fir'aun. Jadi apakah Fir'aun itu ada di akhir zaman? Iya. Selama ada penguasa-penguasa yang sama dengan kelakuannya Fir'aun, maka itu disebut dengan Fir'aun. Fir'aun masa kini. Alladzina taghaw fil bilad. Fir'aun itu adalah penguasa yang melampaui batas di negeri-negeri. Maksudnya di negeri manapun ketika ada seorang yang sama dengan kelakuannya Raja Fir'aun, maka itu adalah Fir'aun. Fa'aktharu fihal fasad. Lalu mereka banyak berbuat di dalamnya kerusakan. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Fasabba, kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan atas mereka sawta, cemeti adab. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada Fir'aun, kaum Samud, juga kaum Ad dengan cambuk azab, cemeti azab. Seolah-olah menggunakan kata cemeti di sini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan bahwasanya cemeti azab itulah serendah-rendahnya azab yang ada di dunia. Jadi Fir'aun ketika ditenggelamkan di laut, kemudian kaum Samud ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka Jibril, satu kali teriakan saja maka mereka itu bergelimpangan dengan suara keras tersebut. Kemudian kaum Ad juga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin puting beliung. Maka ini menjadi pelajaran buat kita sekalian bahwasanya itu baru azab di dunia. Itu adalah azab di dunia, belum azab di akhirat. Tentu azab akhirat itu lebih dahsyat daripada apa yang mereka dapatkan di dunia. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh
Rabbmu benar-benar mengawasi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya perhatikan, inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu itu menguasai apa yang kita lakukan. Ya. Menguasai berkuasa atau benar-benar mengawasi kita, ya, mengawasi apa yang kita lakukan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka ada sebagian manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kepada mereka itu dengan memberikan harta, dengan diberikan harta, kelebihan harta. Lalu mereka berkata bahwasanya Tuhanku memuliakanku. Seolah-olah harta itu adalah wujud kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasannya diberikan harta yang banyak itu adalah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun idza mabtalahu, apabila diuji mereka dengan kekurangan harta, dengan harta yang terbatas, ya, dengan rezeki yang terbatas, fayaqulu, saya mereka berkata, rabbi ahanan. Tuhanku sedang menghinaku. Nah, ini nih anggapan bahwa orang-orang yang tujuannya hanya dunia saja, mereka menganggap bahwasannya kemuliaan itu hanya berdasarkan materi. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla bal la tukrimunal yatim. Ya. Ummahat fillah rahimakumullah. Kekayaan itu bukan alamat kemuliaan. Karena kekayaan itu tidaklah kekayaan itu melainkan tajmi' wa tafriq. Tajmi' itu adalah mengumpulkan, dikumpul-kumpulkan. Jadi ketika kita hidup di dunia mengumpulkan harta, setelah itu, setelah dikumpulkan, kita tinggalkan. Yang mendapatkan harta tersebut adalah ahli waris. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Tajmi' wa tafriq. Mengumpul-ngumpulkan kemudian ditinggalkan. Seperti halnya Qarun. Qarun itu begitu banyaknya hartanya sehingga untuk kunci dari gudangnya saja harus 40 orang yang mengangkat, ya, memboyong kunci itu. Saking banyaknya hartanya. Akan tapi apakah hartanya itu bisa menolong dia di akhirat? Tidak. Tidak bisa. Jadi hanya mengumpulkan harta kemudian ditinggalkan. Maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal la tukrimunal yatim. Di sini kita sudah sampai jam 5:09. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya, karena di ayat setelahnya ini adalah sudah berbeda pembahasan. Maka insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di ayat yang ke berapa ini? Ada ayat yang ke-17 insyaallah. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja dulu para ummahat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Ya. Kalau tidak lupa tadi pembahasan saya tentang kaum Samud, mungkin bisa nanti dibuka di penjelasan di surah Asy-Syams ya. Nah di situ kalau saya tidak salah itu sudah saya jelaskan tentang kaum Samud. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena keterbatasan waktu mungkin ada yang ingin melakukan ada kesibukan yang lain, ya kita cukupkan untuk hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah. Ya. Sehat selalu Ustazah. Kalau ada yang Amin. ditanyakan boleh disampaikan di grup ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas tadi penjelasan saya, boleh disampaikan di grup.
Insyaallah. Baik, Ustazah. Insyaallah. Baik, Ustazah. Sehat selalu, Ustazah. Amin, ya Allah. Ya, sama-sama. Ya, amanilah semuanya. Saya izin keluar. Ya Ya, saja. Ustazah. Baik, Ustazah. Ustazah. Syukran Bunda Eli. Ya, Bunda Husna. Benar-benar semuanya, semuanya. Syukur semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikunna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun Ukti Sina kemana ya? Dan labnya tutup ya. Kemana Ukti Sina? Selesai ya? Iya, Ukti Sina